Selamat pagi, perkenalkan nama saya Perli Pastoto. Saya akan membahas konflik sosial antara ojek pangkalan dan ojek dan Gojek di Kota Surakarta. Dalam kata pengantar dalam penelitian ini mencoba mengangkat penelitian konflik antara pengemudi ojek pangkalan dan Gojek di Kota Surakarta. Gojek hadir dengan berbagai layanan yang dibutuhkan dan berpengaruh bagi masyarakat dalam segala aktivitas secara cepat dan efisien. Namun di sisi lain, Gojek merupakan suatu saingan bagi ojek pangkalan dan keberadaan Gojek memicu adanya konflik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana konflik yang terjadi antara ojek pangkalan dan Gojek, apa saja bentuk konflik, faktor yang mempengaruhi konflik, dan bagaimana upaya penanggulangan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara ojek pangkalan dan Gojek terjadi karena kekurangan pendapatan ojek pangkalan karena masyarakat lebih memilih menggunakan Gojek. Bentuk konflik yang terjadi antara ojek pangkalan dan Gojek terbagi menjadi dua, yaitu bentuk konflik manifest atau terbuka dan konflik laten atau tertutup. Pendahuluan. Transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu, beserta arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang tua atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia. Memasuki era global, teknologi berkembang pesat. Salah satu hasil kemajuan teknologi informasi yang berkontribusi besar terhadap perubahan ini adalah internet. Perkembangan teknologi salah satunya internet juga diikuti meningkatnya jumlah pengguna internet di setiap negara, salah satunya Indonesia. Kehadiran jasa transportasi berbasis aplikasi online yang menggunakan internet sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam segala aktivitas secara cepat dan efisien. Salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini adalah bisnis jasa transportasi dengan sepeda motor atau yang dulu biasa disebut ojek. Ojek dahulu dikelola secara konvensional, namun dengan adanya perkembangan internet muncul inovasi baru yaitu Gojek yang menggunakan aplikasi online menjadi ojek online. Salah satu ojek berbasis aplikasi online di Indonesia adalah Gojek. Gojek lahir dari ide sang CEO dan managing direktur Nadiem Makarim yang mengaku seorang pengguna ojek. Dengan pengalamannya saat naik ojek di jalanan yang macet, inilah ia kemudian menciptakan Gojek, sebuah layanan antar jemput dengan ojek modern berbasis pesanan. Gojek dapat dipesan melalui Gojek aplikasi yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Gojek diluncurkan di Kota Surakarta pada tanggal 25 Mei 2016. Meski sudah diluncurkan sejauh ini, hanya 3 layanan yang sering diakses pengguna jasa Gojek di Surakarta, yaitu GoRide, layanan roda 2, GoSend, layanan kurir atau pengiriman barang, dan GoFood atau layanan delivery makanan. Hasil dari pembahasan konflik antara ojek pangkalan dan Gojek. Gojek belum mengantongi izin resmi dari pemerintah Kota Surakarta sejak beroperasi tahun 2016, sejak bahwa sepeda motor bukan termasuk transportasi untuk mengangkut penumpang. Ojek pangkalan merupakan salah satu mata pencaharian bagi beberapa masyarakat di Kota Solo. Mencari tukang ojek pangkalan saat itu hanya bermodalkan motor dan bensin lalu menunggu di pangkalan untuk mendapatkan penumpang. Penghasilan yang diperoleh dari menjadi tukang ojek pangkalan dahulu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena masyarakat memang masih banyak yang menggunakan jasa ojek pangkalan. Bentuk-bentuk konflik antara ojek pangkalan dan Gojek. 1. Konflik manifest. Konflik yang terjadi dalam konflik manifest adalah pengeroyokan, adu mulut, dan perebutan atribut. 2. Konflik laten. Konflik yang terjadi adalah iri dengki dan kecewa. Faktor penyebab konflik. 1. Keterbatasan lahan, perbedaan sistem, dan perbedaan tarif. Berikut upaya penanggulangan konflik.
dengan menetapkan penetapan zona merah, memberi teguran atau peringatan, dan melaporkan pada pihak yang berwajib. Kesimpulan, ojek pangkalan di Kota Surakarta sama seperti ojek pangkalan pada umumnya. Ojek pangkalan di Surakarta beroperasi sudah lama. Ojek pangkalan berarti para pengemudi ojek yang biasa berkumpul atau menetap atau mangkal di jalan yang sekiranya banyak mendapatkan penumpang. Gojek menjadi salah satu terobosan bisnis online yang kini sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Gojek merupakan layanan jasa berbasis online yang menawarkan jasa ojek dengan media aplikasi mobile yang harus diunduh terlebih dahulu di handphone berbasis Android atau iOS atau iPhone. Gojek hadir di Kota Surakarta pada tahun 2016. Pada awal beroperasi, Gojek di Kota Surakarta sering terjadi konflik penolakan Gojek, khususnya para pengemudi ojek pangkalan, angkutan umum, dan becak, karena merasa tersaingi dan mengalami penurunan penumpang dan penghasilan. Demo penolakan Gojek di Balai Kota Surakarta menuntut izin beroperasi Gojek dan menghasilkan batas-batas pengambilan penumpang. Sampai saat ini, Gojek masih beroperasi di Kota Surakarta karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan jasa Gojek. Berbeda dengan ojek pangkalan yang mana penumpang harus mencari pengemudi ojek di pangkalan ojek. Menggunakan Gojek hanya perlu memesan lewat aplikasi Gojek dan menunggu pengemudi datang sesuai lokasi yang sudah ditentukan. Konflik antara ojek pangkalan dan Gojek di Surakarta terbagi dalam bentuk-bentuk konflik manifest dan laten. Menurut hasil penelitian melalui wawancara mendalam, observasi yang memaparkan bentuk konflik yang terjadi antara ojek pangkalan dan Gojek terbagi menjadi dua, yaitu bentuk konflik manifest atau terbuka dan konflik laten atau tertutup. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik. Berikut faktor penyebab konflik antara ojek pangkalan dan Gojek, yaitu keterbatasan lahan, perbedaan sistem, perebutan penumpang, dan penghasilan serta perbedaan tarif. Sekian dan terima kasih.